Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Desvira dengan NIM 231052 2007. Aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Aku berasal dari kelompok 2 VR Virtual Reality. Dan pada kali ini aku akan memenuhi penugasan bakti atau bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah tahun 2023. Pada kali ini aku akan membahas tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Selain untuk memenuhi penugasan bakti, video ini juga bertujuan untuk memberitahukan kepada kalian semua apa sih dampak negatif terhadap penggunaan gadget secara berlebihan kepada kesehatan kita. Lalu apa faktor yang menyebabkan dampak negatif itu timbul, serta apa solusi yang harus kita lakukan agar penggunaan gadget secara berlebihan tersebut tidak berdampak pada kesehatan kita. Sebenarnya tubuh kita itu memiliki kapasitas penggunaannya masing-masing. Ya, layaknya sebuah mesin yang sedang bekerja, mungkin dong terus-terusan bekerja tanpa adanya batasan penggunaan yang ngasih. Nah, begitu juga dengan anggota tubuh kita. Apabila anggota tubuh kita dipaksa untuk melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus, maka anggota tubuh tersebut akan mengalami penurunan kualitas. Lalu perlahan akan mengarah kepada kerusakan awal dan bahkan akan sampai pada kerusakan yang fatal apabila kita selalu memaksa anggota tubuh kita tersebut untuk melakukan kegiatan yang berulang-ulang tanpa adanya istirahat. Kita sudah hidup di zaman yang apa-apanya itu menggunakan gadget. Salah satunya mulai dari ngurusin pekerjaan, tugas kuliah, dan bahkan sampai metode pembayaran, semua sudah menggunakan gadget, di mana yang kita kenal dengan sebutan cashless. Sebenarnya nggak salah sih adanya gadget untuk keperluan kita sehari-hari, bahkan itu merupakan bentuk kemajuan teknologi di suatu negara dan justru memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Akan tetapi di zaman yang serba modern ini, orang-orang sudah sangat terfokus dengan penggunaan gadget dan bahkan sudah menjadi ketergantungan. Manusia nggak bisa hidup dengan benda kecil satu ini. Mungkin dalam sehari pun nggak akan pernah bisa kalau nggak megang gadget. Selain karena takut ketinggalan informasi penting, tanpa gadget bagi sebagian orang di zaman sekarang itu rasanya bakalan hampa dan kosong. Apalagi bagi orang-orang yang nggak punya kegiatan tetap, which is nothing to do. Bagian tubuh yang akan diserang pertama kali apabila kita memiliki kecanduan dengan penggunaan gadget adalah mata. Sebagian dari kita yang menonton video ini mungkin merupakan glasses user, right? Dikutip dari doktersehat.com, mata yang terlalu lama menatap layar gadget itu akan mengalami kemerahan, berair, kering, perih, dan gatal. Hal ini disebabkan karena cahaya yang dipancarkan oleh layar gadget atau biasa kita kenal dengan istilah blue light, kayak cahaya biru, itu akan menyebabkan mata kita menjadi tegang apabila kita menatapnya terlalu lama. Menurut beberapa penelitian, cahaya dari alat elektronik ini dapat merusak sel-sel retina mata serta dapat menyebabkan degenerasi makula. Akan tetapi, penelitian lebih lanjut masih harus dilakukan untuk membuktikan klaim ini. Namun, gejala umum yang dapat kita lihat dari ketegangan mata yang diakibatkan oleh menatap layar elektronik secara lama adalah sakit kepala. That's why ketika kita menggunakan alat elektronik atau terutama gadget terlalu lama, maka kita akan merasakan sakit kepala yang bisa dibilang ringan. Akan tetapi kalau kita tetap melanjutkan penggunaan gadget secara berlebihan, maka sakit kepala tersebut akan dapat berangsur menjadi sakit kepala yang berat. Selain menyebabkan mata minus atau sakit kepala, penggunaan gadget secara berlebihan juga dapat menyebabkan obesitas. Karena orang yang terlalu banyak menghabiskan waktu berkutik dengan gadget, mereka akan jarang melakukan kegiatan fisik karena lebih cenderung berleha-leha sambil memainkan gadget. Sedikit pun ada waktu senggang, pasti
Berarti orang-orang yang kecanduan gadget akan menghabiskan waktu mereka untuk bermain gadget. Ketika ada waktu luang atau waktu yang bisa digunakan untuk istirahat, orang-orang yang kecanduan gadget akan lebih mengutamakan bermain video game, scroll sosmed, atau berbelanja di e-commerce daripada have a walk or do an exercise. Hal ini juga dikaitkan dengan kecenderungan sikap konsumtif seseorang dengan makanan. Ditambah lagi dengan tubuh yang jarang bergerak. That's why penggunaan gadget secara berlebihan dapat menyebabkan obesitas. Selain itu, kecanduan gadget juga dapat mempengaruhi kestabilan emosional seseorang. Kenapa? Karena orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget, mereka akan mengurangi jam tidur mereka karena mereka lebih memilih untuk menatap layar elektronik ini ketimbang merelakskan diri mereka untuk tidur. Tubuh yang kurang beristirahat akan cenderung sensitif terhadap sesuatu. Salah satunya mudah berubah mood atau mood swing. Itulah sebabnya kenapa orang yang kurang tidur karena keseringan bermain gadget akan lebih mudah merasakan kelelahan dan lebih mudah terpancing emosionalnya, karena selain tubuhnya yang lelah, pikiran mereka juga lelah. Dari 3 dampak negatif serta faktor penggunaan gadget secara berlebihan tadi, apa sih solusi yang dapat kita lakukan agar dapat mengurangi kecanduan penggunaan gadget yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita? Yang pertama, apabila kamu cenderung lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain gadget di rumah, cobalah untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain yang berada di luar rumah. Yang kedua, kamu bisa mematikan notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang memiliki kemungkinan besar akan mengganggu fokus kamu untuk menghindari gadget. Contohnya seperti game online, sosial media yang tidak diperlukan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, rutin melakukan olahraga minimal 30 menit per hari. Namun apabila rasanya tidak sanggup untuk melakukannya setiap hari, kamu bisa mencobanya dengan melakukan 3 hari dalam seminggu. Dan yang terakhir, niatkanlah dalam hati untuk mengubah kebiasaan buruknya. Karena apabila sesuatu yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak akan berhasil untuk dilakukan. Oke, baiklah, itulah sedikit penjelasan singkat dari aku. Semoga kita dapat mengubah kebiasaan buruk kita, yaitu ketergantungan terhadap gadget. Dan baiklah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.